Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Daniar dalam sesi sharing is caring. Kali ini Daniar mau men-sharingkan tentang bab terakhir dari teknologi informasi dan komunikasi atau subbabnya yang terakhir, yaitu berkaitan dengan computational thinking dan bahasa algoritma bahasa pemrograman ya. Sorry. Nah, jadinya kita akan membahas tentang yang namanya ini ya, subbab yang 9, konsep computational thinking untuk memecahkan persoalan kompleks yang membutuhkan dekomposisi, abstraksi, dan representasi data serta solusi algoritmiknya. Oke, kita membahas tentang ini. Jadinya sebenarnya apa sih computational thinking ini teman-teman? Jadinya computational thinking itu adalah berpikir komputasi yang merupakan suatu teknik pemecahan masalah yang sangat luas wilayah penerapannya dan melalui beberapa langkah. Salah satunya adalah merumuskan masalah dengan menguraikan masalah tersebut ke segmen yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola. Nah, strategi ini itu memungkinkan siswa untuk mengubah masalah yang kompleks menjadi beberapa prosedur atau langkah yang lebih mudah untuk dilaksanakan dan juga menyediakan cara untuk berpikir kreatif. Nanti kita kasih contohnya ya. Karakteristik dari computational thinking itu ada 6. Yang pertama itu mampu memberikan pemecahan masalah menggunakan komputer, mampu mengorganisir dan menganalisis data, mampu melakukan representasi data, melakukan otomatisasi solusi, mampu melakukan identifikasi, analisa, dan implementasi solusi, serta mampu melakukan generalisasi solusi tadi. Langkahnya yang saya sebut computational thinking itu ada 4, yaitu yang pertama ada decomposition atau dekomposisi, kemudian ada pattern recognition atau menyadari pola, kemudian yang ketiga ada abstraksi, dan yang keempat terakhir adalah algorithm design atau mendesain algoritmiknya. Decomposition artinya dekomposisi berarti memecah-mecah. Jadinya masalah yang ada itu dipecah-pecah lagi menjadi masalah-masalah yang lebih kecil sehingga menjadi mudah untuk dikelola. Kemudian pattern recognition itu berarti mampu melihat persamaan atau bahkan perbedaan pola, tren, dan keteraturan dalam data. Nah, ini berarti dapat membuat prediksi dalam penyajian data. Jadinya nanti diprediksikan pakai rumus apa ya, menyajikan datanya seperti apa ya. Nah, itu nanti ini bagian dari pattern recognition. Kemudian ada abstraksi. Yang abstraksi ini itu melakukan generalisasi dan mengidentifikasi prinsip-prinsip umum. Kemudian ada algorithm design, berarti ini mendesain algoritmik atau solusi yang merupakan petunjuk dari pemecahan masalah yang secara langkah per langkah seperti itu ya. Itu algoritma desain. Nanti kita bahas algoritma sendiri itu apa. Nah, contohnya studi kasus misalnya Anda diminta membuat brownies yang enak sebanyak 100. Nah, dekomposisi ini berarti kita memecah-mecahkan nih. Memecah-mecahnya seperti apa? Alat, bahan, waktunya butuh berapa untuk satu box brownies. Kemudian cara pembayarannya seperti apa, pengirimannya, packingnya yang aman seperti apa. Nah, itu bagian dari dekomposisi. Kemudian pattern recognition ini berarti kita mengenali pola. Misalnya untuk membuat satu box itu misalnya satu box brownies misalnya membutuhkan waktu 1 jam. Maka kalau 100 kan kita harus 100 jam nih. Oh, berarti ada nih cara agar bisa hanya digunakan atau dibutuhkan waktu sekitar 5 jam untuk membuat 100 brownies. Dengan cara apa? Nah, itu nanti yang dipikirkan di abstraksi. Nah, di abstraksi ini kita lanjutkan ya tadi. Alat dan bahan sudah tahu, waktunya sudah tahu, kemudian terkait dengan kita harus melakukannya dalam waktu 5 jam. Berarti kalau 5 jam itu berarti sekitar membutuhkan 1 jamnya itu harus ada 20 brownies yang sudah jadi. Bagaimana cara menghasilkan 20 brownies yang sudah jadi? Berarti kita butuh 20 loyang. Apakah nututi nih 20 loyang ini dikerjakan satu orang? Oh, tentu kita bisa nambah pekerja seperti itu. Nah, itu bagian dari abstraksinya. Kemudian algorithm design. Nah, algorithm design mengembangkan langkah-langkahnya step by step sehingga dari step-step yang kita buat dari awal hingga akhir itu dapat diikuti oleh orang lain nih. Orang lain misalnya juga mau membuat 100 buah brownies itu tadi yang enak. Caranya seperti apa nih dari apa yang sudah kita lakukan gitu. Jadinya kita membuat yang namanya langkah-langkahnya, prosedurnya seperti itu. Nah, selanjutnya
Berkaitan dengan algoritma. Algoritma itu apa sih? Algoritma itu adalah urutan langkah-langkah logis penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis. Ingat ya, sistematis, gak bulat-bulat, jadinya langsung to the point, efisien dan efektif seperti itu. Algoritma itu juga adalah metode atau langkah yang direncanakan secara tersusun dan berurutan untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, tingkat kerumitannya itu bergantung pada kompleksitas masalah seperti itu. Semakin kompleks masalahnya, maka semakin panjang algoritmanya seperti itu. Nah, contoh dari algoritma ini misalnya kasusnya terkait dengan berangkat ke sekolah, maka ciri khas dari algoritma itu ada mulai, ada selesai. Nah, mulai biasanya diganti start sama end ya, seperti itu. Misalnya ada bangun dari tempat tidur, mandi pagi, sarapan pagi, pergi ke sekolah dan sebagainya sampai masuk ke ruang kelas. Kemudian ada lagi kasus menghitung luas segitiga. Kita tahu luas segitiga itu rumusnya setengah kali alas kali tinggi. Maka kita butuh dua data yaitu alas dan tinggi. Nah, di sini ditulis baca data alas dan tinggi, baru kita masukkan ke luas setengah kali alas kali tinggi. Kemudian baru ditampilkan luasnya. Jika kita ingin menambahkan ada prasyarat nih di alas dan tinggi bahwa kita hanya menerima yang namanya bilangan bulat positif, maka kita bisa menggunakan nih contoh dari algoritma dengan sedikit perbaikan. Nah, periksa data alas dan tinggi. Jika nilai data alas dan tinggi itu lebih besar dari 0 berarti bulat positif, maka lanjutkan ke langkah selanjutnya. Jika tidak, maka stop. Seperti itu. Itu contoh dari perbaikan dari algoritma. Misalnya kita menginginkan luas dari suatu segitiga itu harus bernilai positif atau menggunakan bilangan bulat positif. Nah, kemudian ini kan tadi kan dengan adanya perbaikan ya, dengan ada prasyarat-prasyarat yang kita inginkan. Nah, kita bisa nih menambahkan prasyarat tersebut di dalam algoritma yang kita buat. Nah, sebenarnya teman-teman ada yang bertanya bahwa apa sih perbedaan algoritma dan program. Jadi yang perlu ditekankan, algoritma itu merupakan bagian dari program ya. Jadinya program itu dibuat dari algoritma dan bahasa atau struktur data. Itu ya. Nah, kemudian penerjemah bahasa pemrograman itu ada dua, ada compiler sama interpreter. Bedanya kalau compiler itu menerjemahkan secara keseluruhan, sementara kalau interpreter itu menerjemahkan instruksi per instruksi seperti itu. Kalau compiler itu jika ada kesalahan itu kita perlu merubah semua dan dikompilasi ulang. Kemudian kalau interpreter itu hanya kita bagian interpretasi saja yang perlu diperbaiki. Itu perbedaan dari penerjemah bahasa pemrograman. Nah, jenis bahasa pemrograman itu sendiri ada 3, yaitu yang pertama yaitu bahasa mesin, yaitu mesin language, itu menggunakan kode biner 01. Kemudian ada bahasa tingkat rendah atau rakitan, itu dikenal juga sebagai bahasa assembly yang memungkinkan pengembang itu mengatur langkah eksekusi program dengan rinci. Umumnya ini adalah bahasa C atau bahasa assembly itu sendiri. Nah, pemahaman bahasa pemrograman tingkat rendah itu lebih mengoptimalkan pada performa program dengan memanfaatkan fitur-fitur perangkat keras yang spesifik. Jadinya kayak interface-nya, bahasa tingkat rendah itu interface-nya dan dilihat fitur-fitur perangkat keras ini seperti apa sih, kemudian kita manfaatkan fitur-fitur yang ada itu lebih dioptimalkan gitu loh ya. Kemudian ada lagi bahasa tingkat tinggi. Nah, tingkat tinggi ini contohnya Python, Java, kemudian C++ dan JavaScript. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, kelebihan dari bahasa tingkat tinggi ini adalah peningkatan produktivitas dan efisiensi pengembangan melalui struktur dan fungsi yang siap pakai, serta library dan framework-nya itu yang mendukung. Sedangkan kelemahannya itu adalah memiliki performa yang lebih lambat dan kontrol yang terbatas terhadap perangkat keras, seperti itu. Nah, kemudian teman-teman, kita melanjutkan cara penulisan algoritma ya. Penulisan algoritma itu ada yang deskriptif. Nah, penulisan algoritma deskriptif itu adalah menuliskan dengan cara menulis instruksi-instruksi yang harus dilaksanakan dalam bentuk untaian kalimat deskriptif. Contohnya ini, mulai, baca data, luas, tampilkan
luas, dan selesai seperti itu. Nah, sementara itu ada lagi yang namanya penulisan algoritma secara pseudocode. Nah, pseudocode itu berarti pseudo itu kan artinya mengimitasi, code itu berarti kode. Jadinya lebih mengimitasi pada program sehingga baca itu mulai itu diganti start, baca diganti read. Kemudian kita memasukkan rumusnya langsung luas sama dengan setengah, bintang, alas, bintang tinggi seperti itu. Kemudian baru print luas, baru stop seperti itu. Itu contoh penulisan algoritma secara pseudocode. Kemudian ada lagi penulisan algoritma secara flowchart. Jadinya flowchart atau diagram alir atau bagan alir itu bagian dari aliran atau flow di dalam suatu program itu secara logika. Cuma penggambaran flowchart ini tidak boleh sakarpe dewe atau ada aturan atau pakem-pakem dalam menulis algoritma berdasarkan flowchart ini gitu loh. Nah, flowchart ini umum digunakan oleh para programmer untuk mendesain algoritma yang akan digunakan. Nah, simbol-simbolnya itu beda-beda ya. Jadinya ini contohnya. Ada simbol yang seperti ini. Yang pertama itu seperti bukan persegi panjang ya, ini apa? Mirip oval tapi panjang. Ini disebut terminator atau pemulaian atau akhir program. Jadinya biasanya di dalamnya itu ditulis start. Kemudian ada garis alir, boleh mendatar, boleh turun, boleh ke kiri, boleh ke kanan. Nah, itu merupakan flow line atau garis alir. Kemudian ada preparation itu berarti menginisiasi variabel-variabel apa saja yang dibutuhkan, misalnya integer, string, dan sebagainya, itu ada di preparation. Baru kemudian ada kotak atau persegi panjang, ini yang disebut dengan proses. Kemudian misalnya kalau kita perlu ada input atau output data, itu berarti kita memasukkan apa ini ya namanya ya, iris tempe nih. Nah, ini itu masuk proses input atau jajar genjang ya, input atau output data. Kemudian kalau untuk ada prasyarat yang tadi, jika ini maka ini, nah itu berupa decision, ada belah ketupat. Kemudian ada konektor. Nah, on page konektor ini misalnya dalam satu halaman tidak cukup, maka diganti ke halaman yang lain, itu dihubungkan dengan konektor seperti itu. Nah, contohnya seperti apa? Nah, ini contohnya. Misalnya kita ingin menuliskan start, kemudian read, panjang, lebar, tinggi, kemudian volume, panjang kali lebar kali tinggi, print, volume, kemudian stop. Nah, ini start sama stop, mulai dan selesainya ini ada ya, ada di oval tahu sih? Ya, oval, mulai sama selesai. Kemudian kita memasukkan input. Bukan input, inisiasi. Itu ada read, lebar, panjang, dan tinggi, baru kita masuk ke prosesnya gitu ya. Kemudian baru print, volume kayak gitu. Seperti ini. Ada pakem-pakemnya. Nah, struktur dasar pembangunan algoritma itu kan berisi langkah-langkah penyelesaian. Jadinya algoritma sendiri itu kan berisi langkah-langkah penyelesaian suatu masalah. Nah, langkah-langkah tersebut itu dapat berupa sequence atau selection. Nah, runtutan aksinya itu digunakan kalau runtutan aksi itu digunakan untuk program yang pernyataannya itu sekuensial atau berurutan. Sementara untuk selection atau pemilihan aksi itu digunakan untuk program yang menggunakan pemilihan atau penyeleksian kondisi seperti itu. Nah, ini contoh flowchart algoritma tipe sequence atau berurutan. Nah, seperti ini ya, membuat program perhitungan. Nah, ini seperti ini. Nah, bagaimana dengan yang tipe selection? Nah, ini jadinya kayak ada syarat itu tadi, ya, kita ada belah ketupat. Apakah ini lebih dari satu? Jika iya, maka ini. Jika tidak, maka ini. Maka kemudian selesai. Nah, seperti itu. Itu adalah contoh dari flowchart tipe selection seperti itu. Nah, struktur dasar lagi ada yang namanya pengulangan aksi looping. Jadinya looping ini itu pengulangan yang biasanya kita menggunakan untuk di timer ya. Jadinya kita pakai timer itu pasti ada looping. Oke ya. Nah, kalau looping ini itu adalah program yang pernyataannya akan dieksekusi berulang-ulang gitu ya. Kemudian struktur pengulangan terdiri dari dua bagian, ada kondisi pengulangan dan ada badan pengulangan. Nah, kondisi pengulangan itu adalah syarat-syaratnya. Ini diulang jika apa nih? Nah, itu tadi yang kayak belah ketupat itu tadi. Nah, kemudian badan pengulangan itu satu atau lebih instruksi yang akan diulang. Jadinya masuk ke proses mana? Jika ini memenuhi dan minta diulang, maka ini masuk ke proses mana? Nanti kita kasih tahu contohnya. Kemudian struktur pengulangannya itu juga disertai dengan inisialisasi dan bagian terminasi. Jadinya inisialisasinya itu
instruksi yang dilakukan sebelum pengulangan, kemudian inisialisasi yang umum digunakan untuk memberi nilai awal sebuah variabel, sedangkan terminasi adalah instruksi yang dilakukan setelah pengulangan selesai dilaksanakan. Nah, ini contohnya. Nah, ini contohnya membuat program yang menampilkan pada layar monitor LCD, saya tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi. Ini diulang sebanyak 100 kali. Kan tidak mungkin ya kita menuliskan yang namanya flowchart itu sampai 100 hal yang sama. Maka ini butuh yang namanya looping, sehingga ditulislah start dulu, kemudian I sama dengan 1 sampai 100. Kemudian print, saya tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi. Kemudian kalau sudah 100 maka langsung stop. Kalau belum 100 maka masih looping, seperti itu contohnya. Kemudian selanjutnya, nah sudah selesai. Jadinya teman-teman, apa yang kita pelajari hari ini bahwa yang namanya berpikir komputasi itu ada 4, ada dekomposisi, kemudian ada mengenal pola, ada abstraksi, dan ada yang namanya algoritma. Algoritma itu berbeda sama program, tapi algoritma itu bagian dari program. Nah, penulisan program itu bisa menggunakan, penulisan algoritma itu bisa menggunakan deskriptif, bisa juga menggunakan pseudocode atau menggunakan flowchart. Yang umumnya menggunakan flowchart yang memiliki simbol-simbol khusus yang harus dipenuhi. Nah, simbol-simbol khususnya itu seperti tadi ya, seperti yang saya ungkapkan sebelumnya. Nah, dalam prosesnya pembuatan algoritma atau struktur dasarnya itu ada 3. Yang pertama itu ada yang sekuensial atau berurutan, ada yang selection atau pemilihan, ada juga yang looping atau pengulangan. Nah, itu silahkan nanti dipelajari lebih lanjut. Saya cukupkan sekian. Mohon maaf jika ada salah kata atau materi yang kurang. Semoga ini cukup membantu. Terima kasih sudah klik link saya atau klik channel saya, dan mohon untuk like, subscribe, dan di-share jika ini bermanfaat. Kalau ada yang kurang silahkan ditambahkan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video.